Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini, kalau kemarin kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang lingkaran, ya. Jadi materi selanjutnya untuk matematika itu adalah tentang lingkaran. Oleh karena itu, tolong nanti disimak baik-baik agar nanti anak-anak semua bisa memahaminya. Baik, langsung saja. Lingkaran, ya, kalian pasti mendengar istilah lingkaran dan mungkin juga sudah belajar di kelas 4 ataupun kelas 5, bahkan mungkin kelas-kelas sebelumnya sudah dikenalkan dengan apa itu lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah garis melengkung yang kedua ujungnya itu bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Jadi garis yang melengkung, bentuknya berupa lengkungan atau bundaran, ya. Nah, unsur-unsur yang ada dalam lingkaran seperti dalam buku paket kalian itu juga sudah ada itu, ya. Nah, itu unsurnya macam-macam. Ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ya kan? Kemudian ada busur lingkaran, ada juring lingkaran, ada tembereng, ada apotema, ada sudut pusat, ya tuh. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang perlu dan harus kalian pahami itu tentang jari-jari lingkaran, ya, tentang jari-jari lingkaran, ya. Nah, jari-jari lingkaran itu apa? Jari-jari lingkaran itu adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke seberang titik pada lingkaran. Jadi seperti gambar ini tadi, ya. Ya, coba. Nah, ya, jari-jari lingkaran itu dari sini, ya, dari titik pusat ke apa namanya, busur, ya. Kemudian nah, ya, jadi jari-jari lingkaran itu bisa juga disebut juga dengan radius. Maka simbolnya itu biasanya adalah R. R itu artinya radius. Jadi apa itu radius? Ya. Jadi garis yang menghubungkan, ini garis tadi, ya. Nah, ini garis yang menghubungkan dari titik pusat ini. Nah, titik pusat lingkaran ini dengan satu titik pada lingkaran itu. Nah, satu titik pada lingkaran ini, ya. Ya, satu titik pada lingkaran ini. Nah, ini jari-jari. Ingat, jadi dari titik lingkaran, satu titik dari lingkaran ini menuju ke titik pusat, ya. Titik pusat. Ingat, ini yang sering kali anak-anak itu kurang pahami. Jadi jari-jari dari titik pusat ke lingkaran ini. Kalau ibaratnya sepeda itu, ya. Nah, sepeda ontel itu, ya. Jari-jari itu adalah rujinya itu. Nah, ruji dari as roda itu menuju ke peleknya roda itu. Nah, ini jari-jari. Kalau bahasa lainnya adalah radius. Radius itu disimbolkan maka ini simbolnya adalah R, ya. Tuh. Itu jari-jari lingkaran, ya. Nah, jadi harus kalian pahami. Kemudian selain jari-jari ada namanya diameter. Apa itu diameter? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran, ya. Jadi ruas garis ini menghubungkan dua titik pada lingkaran. Lingkarannya itu kan ini tadi, ya kan? Nah, lingkarannya itu ini. Nah, dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, harus ini, kalau tidak melalui titik pusat nanti ada istilah lain, ya. Istilahnya apa nanti akan kita bahas.
Jadi menghubungkan dua titik pada lingkaran boleh dari sini misalnya nih ya, titik lingkaran dari sini dan di sini. Tetap kemudian ditarik garis lurus, tapi garis lurusnya itu harus melalui ini titik pusat. Itulah namanya diameter. Ya. Nah, diameter. Nah, ini diameternya. Panjang diameter sebuah lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Kalau tadi kan jari-jari itu dari titik pusat sini menuju ke lingkaran. Nah, menuju ke lingkaran ini. Ini namanya jari-jari. Kalau diameter itu dari titik lingkaran satu menuju ke titik lingkaran yang lain, kemudian melalui ini titik pusat. Maka untuk diameter itu sama dengan 2 jari-jari. Jari-jari satu, kemudian jari-jari yang kedua. Ini yang paling penting harus kalian ingat. Ya, diameter. Nah, tuh. Tadi dia jari-jari sudah, diameter sudah, kemudian ada namanya busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Yaitu garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Ini tadi yang saya singgung di depan tadi. Busur lingkaran. Nah, ini ya. Busur lingkaran. Kalau di dalam bukumu itu kalau dilihat ya halaman 51 itu di sana ada busur minor, ada busur mayor. Apa kui? Busur minor itu ya busur yang lebih kecil. Nah, misalnya ini busur minor. Kalau busur mayor busur yang lebih besar. Contohnya dari sini ke sini. Nah, ke sini. Ini busur mayor. Tuh. Jelas ya, ini busur lingkaran. Selanjutnya ada namanya juring lingkaran. Nah, apa itu juring lingkaran? Yaitu daerah lingkaran. Nah, seperti gambar yang ya itu ya. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Nah, gini jadi ya, saya ulangi ya. Coba perhatikan gambarnya. Coba. Jadi busur lingkaran itu kira-kira seperti ini. Ya, coba diperhatikan. Ya, sebentar. Nah, ini. Ya. Ini kan jari-jari 1, jari-jari 2 kemudian dihubungkan dengan ini tadi apa? Busur lingkaran. Nah, daerah yang ada di sini tadi kan, kalau dicuplek kan ini kan. Ya, di sini tadi. Daerah yang di sini itulah namanya juring lingkaran. Ya. 2 jari-jari ya bertemu di sini di titik pusat, kemudian dibatasi lagi dengan busur lingkaran ya. Nah, daerah ini ya, kok daerah itu gimana Pak maksudnya? Daerah itu ini maksudnya yang ini loh. Nah, yang tadi kalau dicuplek berwarna merah ini. Nah, ini. Ya, ini namanya juring lingkaran, ya, paham ya? Ini juring lingkaran, ya. Jadi kalau ini kita cuplikan, kita keluarkan, nah, kalau kita keluarkan ya nanti seperti inilah namanya juring lingkaran. Tuh, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, unsurnya apa lagi? Ada namanya tembereng. Nah, apa itu tembereng? Yaitu, seperti gambar iya. Nah, itu tembereng. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran. Nah, daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran itu busur lingkaran ini ya. Nah, dan tali busur. Nah, tali busur itu ini. Ya, ini namanya tali busur. Loh, kok ini bukan diameter, Pak? Bukan, walaupun menghubungkan titik-titik pada lingkaran.
titik 1, titik 2 pada lingkaran, tetapi ini bukan diameter. Kenapa? Karena kalau diameter harus melewati titik pusat. Ya, contohnya ini. Nah, harus melalui titik pusat. Tapi bukan berarti seperti ini, bukan gini gak melengkung begitu, salah. Harus lurus, ya, lurus. Kalau dari sini ya nanti lurusnya kira-kira di sini. Nah, itu. Ya. Nah, ini namanya tali busur. Apa itu tali busur? Yaitu ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Jadi, ya, garis ini menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Misalnya titik ini dari ini ya. Ini namanya tali busur. Ya. Nah, kalau melalui titik pusat ya tadi namanya apa? Diameter. Nah, tembereng itu daerah yang di sini tadi. Ya. Tembereng itu ini tadi. Nah, kalau kita keluarkan, nah bentuknya seperti ini. Nah, itu tembereng itu ya. Nah, ada lagi namanya apotema. Iya, apotema. Apa itu apotema? Yaitu ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Nah, kalau tadi ada tali busur dari titik A dan titik B ini dihubungkan dengan garis. Nah, ini namanya garis tali busur. Nah, dari tali busur sini dihubungkan lagi ke apa? Titik pusat. Inilah namanya apotema. Ya, ini namanya apotema. Selanjutnya adalah akan kita bahas tentang keliling lingkaran. Ya, kalau unsur-unsur lingkaran tadi sudah dibahas, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang keliling lingkaran. Ya. Nah, apa itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Ya, jadi panjang lengkungan, ya, panjang lengkungan atau busur untuk, ya, jadi panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Itu namanya keliling lingkaran. Nah, kita aplikasikan dulu ini tentang rumusnya. Ya, akan saya tampilkan dulu tentang cara mencari luas keliling lingkaran. Ya, nah, jadi keliling lingkaran. Nah, tadi kan dikatakan bahwa keliling lingkaran itu kan panjang ini ya. Panjang lengkungan ini ya, misalnya dari sini sampai ke sini. Nah, ini namanya keliling. Satu kali putaran dari titik ini, misalnya ini ya, dari titik ini ya, kemudian sampai ke titik ini lagi. Nah, ini panjangnya. Nah, jadi gini ya, nanti di dalam keliling lingkaran kita mengenal istilah pi ya. Apa itu pi? Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar ya tentang pi. Apa itu pi? Pi itu adalah sebuah perbandingan antara keliling lingkaran ini, antara keliling lingkaran ini dengan diameter. Nah, maka ya nilai ketetapan pi itu selalu, kenapa kok selalu 22/7? Nah, ini nanti bisa dengan pembuktian. Anak-anak bisa nanti dibuktikan sendiri di rumah. Misalnya begini, jika keliling ini ya dari sini yang berwarna merah ini ya, dari sini sampai sini lagi, panjangnya misalnya 22 cm. Jika kelilingnya 22 cm, maka diameternya itu pasti 7 cm. Nah, ini nanti bisa dibuktikan. Ya.
Nah, maka Pi itu sama dengan keliling dibanding diameter. Paham ya? Jika ini kelilingnya 22 cm, maka diameternya itu pasti 7 cm. Maka nanti nilai ketetapannya adalah 22/7. Nah, atau kalau dibagi itu kan 22 dibagi 7 itu sama dengan 3,14. Demikian juga misalnya kalau kelilingnya itu ini nanti misalnya 44 cm. Nah, 44 cm, maka di sini juga mesti 14 cm. Ini sudah pasti. Bisa dibuktikan. Nah, itulah namanya pi. Jadi pi itu perbandingan antara keliling dengan diameter. Maka untuk mencari keliling ini, nah ini saya misalkan di sini ya. K ini saya misalkan bilangan 6. Jadi K ini saya ganti dengan 6 dan D ini saya ganti dengan 3, maka 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2 ini pengganti pi. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 atau K dibagi D sama dengan pi. K ini 6 ini mewakili K, 3 itu mewakili D. Karena kalau kita bagi K dibagi D itu ya juga nggak bisa kalau tidak dalam bentuk bilangan. Berarti 6 dibagi 3 maka sama dengan 2. Nah, 2 ini namanya pi. Tuh. Ini contoh. Bisa dengan bilangan lain boleh. Maka untuk mencari 6, nah tadi kan K ya. K itu diwakili dengan bilangan 6. Maka untuk mencari K atau mencari 6 ini sama dengan hubungannya apa? 3 dengan 2. Ya, dikalikan. Maka untuk mencari 6 itu sama dengan 2 kali 3. Nah, kalau tadi 3 itu wakil dari D, 2 itu wakil dari pi, maka untuk mencari K itu adalah sama dengan pi kali D atau keliling sama dengan pi kali diameter. Tuh. Ingat, untuk nilai pi selalu tetap, yaitu 22/7 atau 3,14. Loh, 3,14 itu dari mana, Pak? Ya 22 dibagi 7 itu, ya. Itu. Jadi ini pi itu 22/7 ya kali diameter. Nah, maka ini bisa juga misalnya K itu ya sama dengan 22/7 kali diameter. Itu. Ini mencari keliling. Itu ya, jelas nggih? Ya. Baik, untuk selanjutnya tadi tentang keliling lingkaran. Nah, sekarang kita nanti akan membahas bagaimana cara mencari luas lingkaran, ya. Cara mencari luas lingkaran. Kenapa kok rumus luas lingkaran itu seperti itu? Nah, nanti asal muasalnya dari mana? Ya, coba kita lihat. Ya. Nah, misalnya saya mempunyai sebuah lingkaran yang terbagi menjadi 4 juring. Ingat juring tadi ya? Nah, juring itu dari titik pusat menuju ke lingkaran. Nah, kemudian ada dari titik pusat menuju ke lingkaran lagi. Nah, jadi 2 jari-jari kemudian dibatasi dengan busur. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya sebuah lingkaran ini, kemudian lingkaran ini saya bagi menjadi 4 juring. Nah, contohnya seperti ini. Nah, iya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, iya. Nah, ini namanya kan juring kan, ini kan jari-jari, ini titik pusat. Nah, ini tali busur tadi. Ya. Busur lingkaran, busur lingkaran tadi. Nah, ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau saya tata, nah misalnya ini tadi saya letakkan di sini, dan kemudian ini saya pindah ke sini, yang kuning saya pindah ke sini, nah kemudian yang merah saya pindah ke sini, iya. Kemudian yang kuning saya pindah ke sini, iya. Kemudian yang merah ini saya pindahkan ke sini, iya. Nah, nanti kan bentuknya jadi seperti ini kan. Nah, ini kalau masih dibagi 4. Kalau saya punya lingkaran, kemudian dibagi menjadi 8, nanti kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, ini juring tak tempelkan di situ, juring tak tempelkan di situ, juring tak tempel di situ juga, juring tak tempel di sini, iya, juring tak tempel di sini, iya, saya cepatkan ya, tak tempel di situ, tak tempel di situ. Nah, saya tata demikian rupa sehingga menjadilah seperti itu. Ini baru dibagi 8. Kalau saya punya lingkaran, kemudian tak bagi lagi menjadi 16 juring. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ditata. Iya. Makin banyak membaginya, nanti akan makin rapat. Nah, ini kalau dibagi 32 juring. Iya, iya, begitu. Ya. Maka ini tadi kan busur ya kan? Busur lingkaran. Busur lingkaran pada juring 1, busur lingkaran juring 2 terus sampai busur lingkaran pada juring 16 ini jumlahnya 16 kalau enggak. Coba kalau enggak percaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, 16 kuning dan 16 merah. Busur lingkaran inilah, ini kan podo karo setengah dari apa? Keliling lingkaran, ya kan? Iya, setengah dari keliling lingkaran. Ini setengah dari keliling lingkaran lagi. Nah, kalau ini ditata semakin banyak, juringnya dibagi lagi, nanti akan semakin rapat, membentuklah namanya sebuah bangun utuh di sini namanya persegi panjang, ya, menjadi sebuah persegi panjang. Ingat, persegi panjang itu cara mencari luasnya adalah panjang dikali lebar. Kalau panjang ini sama dengan setengah dari keliling lingkaran dan lebar di sini sama dengan tadi kan apa namanya? Jari ya kan? Maka nah ini coba. Ini jari-jari lingkaran. Maka tanpa mengurangi bagian lingkaran sedikit pun, nah sekarang lingkaran itu sudah menyerupai persegi panjang ini ya. Nah, apalagi ini nanti bisa dibagi menjadi lebih banyak lagi. Maka ini jari-jari dikalikan setengah dari lingkaran. Maka untuk mencari luas lingkaran itu, kalau dalam persegi panjang itu panjang kali lebar, kalau dalam susunan ini kan setengah keliling lingkaran dikalikan jari-jari, maka ya. Nah, jika setengah keliling lingkaran itu sebagian sisi panjang, tadi sebagian dari sisi panjang, dan jari-jari lingkaran itu sebagai lebar persegi panjang, maka luas lingkaran dapat diturunkan seperti ini. Nah, tadi kan ini tadi keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan pi kalikan setengah kali 2 kali pi kali r kan begitu ya. Atau kalau di singkat jadi pi kalikan r. Ini setengah keliling lingkaran, rumusnya ini ya. Maka untuk mencari luas, nah luas persegi panjang itu kan tadi kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, maka untuk luas lingkaran ya sama, setengah keliling lingkaran kali jari-jari seperti yang saya katakan tadi. Nah, maka setengah keliling lingkaran itu rumusnya ini pi kalikan r, kemudian kalikan jari-jari. Nah, kali jari-jari lagi. Maka untuk mencari luas lingkaran itu kan pi kalikan r lagi. Maka bisa disimpulkan untuk mencari luas lingkaran itu adalah pi kalikan r atau pi kalikan r kuadrat. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba akan saya putarkan penjelasan lagi seperti ini. Iya. Ya, coba.
Nah, untuk mencari luas lingkaran. Nah, ini ya. Jika lingkaran ini kita bagi, kalau ini masih bagi menjadi 8 bagian. Nah, kemudian ditata seperti ini. Nah, ini sudah membentuk persegi panjang. Kita bagi lagi menjadi lebih banyak lagi. Ya, kira-kira jadi 32 ini ya. Kita total lagi. Nah, mirip menjadi sebuah persegi panjang. Ini belum cukup. Wah, kita bagi sampai sebanyak-banyaknya seperti ini. Iya. Apa yang terjadi? Nah, baik. Iya. Nah, akan semakin membentuk persegi panjang. Nah, ini belum cukup menjadi sebuah persegi panjang. Coba kita bagi lagi menjadi lebih banyak lagi. Iya. Iya. Nah, iya. Nah, dan masih kita bagi lagi seandainya kita bisa memotong lagi. Nah, kita dibagi lagi. Seandainya masih bisa memotong lagi, dibagi lagi. Seandainya bisa dipotong lagi, dibagi lagi sampai tak terhingga. Nah, sampai tak terhingga seperti itu. Seandainya bisa, gitu ya. Nah, kita letakkan, kita tata makin tak terhingga. Nah, ini akan menjadi sebuah persegi panjang, yaitu untuk lingkaran ini namanya menjadi panjang. Ya, setengah keliling lingkaran ini menjadi panjang. Kemudian untuk jari-jari itu menjadi lebar atau tinggi atau radius. Nah, itu. Ya. Nah, ini setengah keliling lingkaran tadi. Iya. Nah, ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan cuma setengahnya. Ya. Nah, jadi setengahnya ini. Setengah dari keliling lingkaran. Iya. Nah, ini kan setengahnya kan. Nah, setengah lingkaran. Jadi untuk mencari bagaimana mencari luas lingkaran, nah kira-kira jadi seperti ini. Nah, ini setengah lingkaran pi kalikan r dikalikan r seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, maka untuk mencari luas lingkaran itu adalah pi kalikan r kuadrat. Untuk nilai pi-nya, ingat tetapannya itu adalah seperti tadi 22/7 atau perbandingan keliling lingkaran dibagi diameter atau 3,14. Nah, the circle. Iya. Nah, itu ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya saya lampirkan untuk tugasnya pada hari ini, yaitu nanti akan mencari luas lingkaran, mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ya, nanti akan saya sampaikan lampirannya di bawah ya. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.